Nah, ini ya teman-teman ya, dari analisis terkait Windows yang kita jalankan di dalam VMware kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk identitas dari device ataupun perangkat kita. Ini namanya desktop 30 sekian bla bla bla. Oke guys, kembali lagi di channel komitmen yang akan bahas seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke ya, sesuai dengan judul maupun deskripsi, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk menjalankan Windows di dalam virtual mesin ya teman-teman ya. Terkhususnya nanti di dalam implementasinya saya akan implementasikan di dalam VMware. Overall untuk cara penggunaannya itu secara aktualnya sama sih teman-teman sih. Untuk melakukan instalasi Windows-nya kayak gitu. Walaupun produknya itu ada banyak ya yang untuk menjalankan apa namanya operating system, ada Proxmox, ada VMware, kemudian ada VirtualBox kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Pertama, teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu file ISO yang ingin nantinya akan dijalankan di dalam virtual mesin. Nah, teman-teman bisa download dulu deh. Misalkan ini dari source yang resmi ya teman-teman ya. Cuman saya cari di source yang resmi ini Windows 10-nya nggak saya temuin ya teman-teman ya. Yang saya temuin itu Windows 11. Kalau ini ada gitu file ISO-nya ya. Nah, contoh teman-teman pengen download nih Windows ini di Microsoft ya, Windows 11 ya. Ini Windows 11 kayak gitu, yang 64 bit. Kemudian ini diklik aja download now. Terus ini ada select language nih. Teman-teman select aja English, kemudian di confirm kayak gitu. Nah, kalau udah tinggal di download aja deh gitu. Nah, berhubung di sini di dalam webnya Microsoft saya nggak menemui Windows 10, jadinya saya mendownloadnya itu di sini teman-teman. Di source yang bukan resmi sih, melainkan melalui third party ya, melalui Nesaba Media kayak gitu nih. Nanti kalau teman-teman ingin mendownload file ISO Windows 10 yang serupa, nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Ya ini tinggal di-download aja menyesuaikan dengan teman-teman pengen pakai yang 32 bit ataupun yang 64 bit kayak gitu ya. Ini versi yang Pro, Windows 10 Pro ya. Kemudian walaupun di sini pakai dari web yang third party, overall kita cek dulu ya teman-teman ya, apakah ada malicious filenya atau enggak kayak gitu ya. Sebenarnya sih antara dia ada apa namanya malicious apa enggaknya sih enggak bermasalah sih, karena ya kita kan mau ngejalanin di dalam VMware ataupun virtual mesin, jadi nggak akan berpengaruh kalaupun maaf teman-teman, kalaupun ada malicious filenya ya teman-teman ya. Nah ini kita enter aja kayak gitu dari link downloadnya kayak itu. Ini bisa di copy kayak itu ya. Terus ditaruh di virus total. Ini sih statusnya clean ya. Nggak ada indikasi malware ataupun malicious file kayak gitu. Nah ini software download bla 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 Windows 10 gitu ya. Nah ini statusnya clean teman-teman. Statusnya clean ya. Oke kalau gitu. Terus teman-teman buka aja VMware ataupun program virtualisasi yang teman-teman milikin kayak gitu ya. Create a new virtual machine kayak gitu. Terus ini klik typical. Kalau udah ini kita change ya. Ini dipilih di dalam installer this image file ISO. Terus ini di browse. Kemudian teman-teman bisa klik file ISO yang ingin teman-teman jalankan. Terkhususnya di sini menggunakan Windows 10 ya. Jadi di open aja kayak gitu. Terus di next. Kemudian ini kita kosongkan.
ataupun by default karena memang kita nggak perlu produk key ya karena kita jalaninya di dalam virtual machine jadi buat apa juga. Kita next, kita yes. Nah, ini lokasi ataupun direktori penyimpanan di mana teman-teman nanti akan menyimpan virtual mesinnya gitu ya. Ini kan penyimpanannya di C, di mana C ini kan biasanya untuk menjalankan program file ya. Jadi saya taruh aja di D ataupun untuk ke penyimpanan aja kayak gitu. Ini dibuat new folder Windows 10. Anggaplah kayak gitu. Nah, ini eh bentar ya, ini belum nge-change ya. Di dalam D terus make a new folder Windows 10. Tuh. Yes. Kemudian di OK, kemudian next. Nah, ini untuk HDD ataupun hard disk ataupun untuk penyimpanan. Ini saya buatlah 25 GB aja, terus di split virtual disk into multiple file, kemudian di next. Nah, ini beberapa requirement di dalam ataupun spesifikasi dari Windows 10 ataupun virtual mesin yang ingin kita jalankan. Nah, ini teman-teman bisa membaca bahwasannya di sini kita menggunakan Windows 10 64 bit. Kemudian untuk hard disknya ini 25 GB, untuk memori kurang lebih 2 GB. Untuk network ini di-set sebagai NAT ataupun network address translation ya. Kayak gitu teman-teman, kemudian klik aja finish. Nah, ini creating disk kayak gitu ya teman-teman ya. Ataupun dia sedang menyiapkan hingga nantinya dari virtual machine yang udah kita lakukan setup nanti bisa kita jalankan kayak gitu ya teman-teman ya. Dan juga di sini saya akan mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di dalam channel komitmen ya agar channel komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. Oke, sebenarnya ya teman-teman, di sini saya melakukan instalasi Windows 10 di dalam VMware ini nanti goalsnya itu adalah untuk melakukan malware analysis kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, berhubung saya lagi nginstal Windows 10 di dalam virtual machine, jadi sekaligus saya dokumentasikan aja. Siapa tahu teman-teman ada kebingungan dalam melakukan instalasi Windows di dalam virtual machine ataupun VMware ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui lah ya, anggaplah kayak gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini, apa namanya, udah nampil tampilan dari icon jendela dari Windows, harusnya sih ini bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Ini kita tinggal tunggu aja kayak gitu. Ya teman-teman ya, kita tunggu dulu. Oke. Nah, dia sedang melakukan setup ya. Nih, setup is starting gitu. Jadi dia baru baru memulai untuk melakukan setup kayak gitu. Jadi ini kita tunggu aja kayak gitu dan perlu teman-teman ketahui untuk melakukan penyiapan ini memerlukan waktu yang lumayan lama kayak gitu ya teman-teman ya. Hingga proses dari setup ini benar-benar selesai untuk dilakukan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin nantinya akan kita jeda dulu gitu ya teman-teman ya. Nih dia sedang melakukan Windows setup ya. Kemudian ada installing Windows. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Ada copy Windows file, ada getting file ready for installation. Nah, ini hingga prosesnya selesai dilakukan. Ini perlu waktu yang lumayan lama, jadi nanti akan kita jeda dulu ya teman-teman ya. Bentar kita coffee break dulu. Ah, oke, kita jeda dulu ya teman-teman ya, agar dia selesai melakukan setup di dalam installing Windows ini. Oke. Oke, nah untuk saat ini kita sudah berhasil untuk
tampil ya di dalam home screen dari si Windows yang kita install. Seperti itu ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, eh kita sambil analisis yang lain dulu, kayak itu ya. Dia sembari melakukan ini cuman setup ataupun nginstal beberapa dependensi aja sih dari fitur Windows itu sendiri, kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa tahu bahwa ketika kita cek di sini ya, ini sudah connected ataupun dia sudah mendapatkan internet. Untuk validasinya gimana? Kalau si VM yang kita install ini ada internetnya apa enggak? Kita bisa buka CMD kayak gitu. Ntar kita buka command prompt itu. Sabar. Set lumayan nge-lag ya, lumayan berat ya. Ya lumayan berat karena ya gitulah virtual machine itu. Ini kita ping Google ya lagi kali pertama setup sih. Jadi ya maklum lah agak lemot-lemot dikit. Ping google.com gitu. Mente boleh itu. Nah, ini udah nunjukin time to live ya ataupun TTL di sini. Jadi kita udah langsung otomatis dapat internet kayak gitu ya. Nah, ini ngelakuin restart ya biasalah setelah melakukan instalasi kan. Nah, pada intinya sih VM dari Windows ini itu sudah mendapatkan internet karena memang dari adapternya tadi kalau teman-teman perhatiin ya itu di setnya sebagai NAT ya. Jadi secara otomatis VM kita itu udah dapat internet kayak gitu ya, udah langsung connect gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dia ngelakuin restart dulu kayak gitu teman-teman. Nih, kalau misalkan dibuka setting kayak gitu lumayan berat sih karena ya sebenarnya di luar penggunaan VMware itu saya juga ngejalanin lumayan banyak sih. Ada tab-tab banyak kan ini di dalam Windows ataupun endpoint saya. Ini pakai Chrome lagi. Chrome kan makan source yang banyak ya. Jadi ya lemot gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat network adapternya kan ini NAT ya. Kalau teman-teman nggak dapat internet, coba diotak-atik aja. Kalau nggak NAT ya pakai yang bridge gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Secara ini sih apa ya singkatnya lah gitu. Kita klik cancel aja. Itu. Ini kita nunggu dulu lagi restart ya karena setelahnya apa? Kita berhasil nginstal itu ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk gitu dari proses restart. Ya, nggak secepat kalau laptop pakai SSD lah. Ini tadi kan kita setnya kan pakai HDD ya. Ya memang opsinya cuma adanya HDD. Dia wajar dan RAM-nya ya di setnya kan cuma 2 GB doang ya. Gitu sih teman-teman. Nah, ini udah nampil di dalam home screen daripada Windows yang sudah kita install. Kayak gitu. Sabar ya, kita tungguin dulu gitu. Nah, kita buka dulu CMD kayak gitu. Ya lumayan berat ya kenapa? Karena memang versinya kan pakai yang desktop ya ataupun yang ada GUI ataupun graphical user interface-nya. Jadi ya wajar lah kalau misalkan berat-berat dikit lah. Gitu sih. Ini kita buka command prompt, kita ping 88 boleh DNS ya, DNS daripada si Google. Nah, ini udah nunjukin time to live ataupun TTL. Jadi seperti apa yang sudah saya singgung sebelumnya bahwasannya kita udah langsung dapet internet ataupun udah dapat koneksi ya, teman-teman ya. Gitu sih. Oke, gitu. Kemudian kita bisa klik Windows R shortcutnya untuk ngecek dari requirement Windows yang kita berhasil install.
komennya ataupun kita bisa type di sini DX diak. Kita oke, kita yes, gitu. Kita tunggu dulu teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, dari analisis terkait Windows yang kita jalankan di dalam VMware kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk identitas dari device ataupun perangkat kita. Ini namanya desktop 30 sekian bla 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 kayak gitu. Ini nunjukin current date ataupun time-nya ya. 6.22 dan ini match ya dengan apa namanya real time. Nah, ini teman-teman bisa perhatiin ya. Ini real time kayak gitu. Jadi overall untuk Windows yang kita install ini sudah berjalan dengan seharusnya kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini ada memorinya 2 GB. Jadi match dengan yang udah kita set tadi di awal kayak gitu ya teman-teman ya. Ini language-nya English karena downloadnya yang English ya. Ini Windows 10 64 bit kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kayak gitu aja teman-teman. Bagaimana cara kita untuk melakukan em, instalasi ataupun menjalankan Windows ya teman-teman ya di dalam virtual machine terkhususnya di dalam VMware ya teman-teman ya. Nah, mungkin kayak gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat terkhususnya untuk teman-teman ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay.